Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader semuanya. Jumpa lagi bersama saya Mauri di acara analisa harian kita pada hari ini. Hari ini Hari Pahlawan 10 November tahun 2022. Rekan trader semuanya, seperti biasa, di setiap hari saya selalu menghampiri rekan trader semua. Tangan saya gini aja seperti kayak di rumah kopi. Seperti biasa hari ini saya menghampiri rekan trader semuanya sambil membawakan analisa harian kita pada hari ini tanggal 10 Hari Pahlawan 10 November. Saya berharap semoga rekan trader menjadi pahlawan untuk diri sendiri. Pahlawan dalam memenangkan pertempuran trading maksudnya. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader, di hari-hari yang sangat luar biasa ini saya akan membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini. Dan hari ini selama 1 minggu ini saya benar-benar berkonsentrasi terhadap inflasi yang akan dikeluarkan pada hari ini. Kalender hari ini IHK, Indeks Harga Konsumen, inflasi yang terjadi Amerika akan diumumkan pada hari ini. Kalau nggak salah pukul berapa ini? Kita lihat dulu. Kita lihat dulu inflasi ini nanti akan terjadi itu sekitaran pukul, nah ini dia 20.30. Jadi hari ini harinya The Fed, karena hari ini kalender ekonomi semuanya berbicara tentang dolar Amerika. IHK, inflasi yang dikeluarkan agak sedikit mengalami penurunan ya. Nah ini harap diperhatikan. Dan yang paling terakhir ada klaim pengangguran awal. Nah ini dia rekan trader ya, ini dia yang harap kita lihat pada hari ini. Sehingga tema hari ini saya angkat sebuah tema tentang perkiraan suramnya inflasi Amerika Serikat, sehingga membuat gold punya peluang untuk semakin bullish lagi. Ayo kita langsung masuk ke platform kita. Karena kalau kita lihat sekarang rekan trader, kalau kita lihat di gold, saya udah main mapping aja saya nih. Nah, tendensi setelah kemarin dalam minggu ini sampai hari Rabu kemarin begitu kuat penguatan ya, sampai dia menuju ke 1000, melewati 1700 ya. Sempat kemarin dia di posisi 1721 mengalami penurunan, turun lagi ke 1700, tapi hari ini ada sedikit kenaikan yang signifikan. Dan hal ini pun juga dipengaruhi oleh penurunan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Saya udah bilang kemarin di analisa harian saya kemarin dan salah satu video short saya bahwa ya, pemilu yang dilakukan di Amerika, pra pemilu untuk anggota dewan ya, DPR-nya Amerika, Senat, Kongres ya, di mana Partai Republik agak sedikit memenangkan pertandingan dan mempunyai peluang besar memenangkan pertandingan, sehingga banyak yang memprediksikan bahwa kemungkinan pelemahan dolar ini akan semakin kuat terjadi. Nah, jadi ada imbas-imbasnya juga Pak. Makanya kan saya selalu bilang bahwa partai politik itu ya akan selalu berpengaruh dengan ekonomi. Ekonomi itu akan berjalan dengan lancar apabila kondisi stabilitas politik di suatu negara itu benar-benar dalam genggaman pemerintahan ya. Nah, oleh karena itu sangat wajar juga kalau ada orang politikus ditempatkan di perusahaan-perusahaan plat merah dalam sebuah perusahaan negara contohnya. Kenapa? Supaya satu komando kebijakan dari seorang pimpinan ya, pimpinan negara, dia akan diamankan oleh pemain-pemain ini ya. Nah, kalau seumpamanya banyak ditempatkan ahli-ahli di sana, tidak salah, memang mereka sangat ahli. Tapi kan pemerintahan juga kan harus ya melindungi kebijakannya. Makanya kenapa banyak sekali anggota-anggota dewan, partai politik, anggota-anggotanya diselipin di perusahaan-perusahaan walaupun mereka tidak punya kemampuan misalnya dalam bidang tersebut, tapi mereka dibutuhkan cuman sebagai pengawal yang setia terhadap kebijakan yang akan dilakukan oleh suatu pemerintahan. Nah, begitu pun juga
dengan adanya kenaikan tingkat kemungkinan besar pemilu ini akan dimenangkan oleh Partai Republik. Sehingga banyak yang bilang bahwa peluang pelemahan dolar ini akan sangat kuat, sehingga dia sangat bergantung juga terhadap kenaikan pasangan-pasangan mata uang lainnya yang punya korelasi. Nah, khusus buat emas, kita bisa lihat bahwa harga dari gold ini mempunyai kecenderungan bullish hari ini dan pasar tetap optimis walaupun hati-hati. Ya, pasar optimis walaupun hati-hati, dan hal ini ditunjukkan di kalender yang sangat membatasi pergerakan Euro USD. Ya, hari ini cuman tentang inflasi. Nah, kalau kita lihat ya, perakiraan suram inflasi yang tadinya 8,2 menjadi 8, ya, ini menjadi alasan para buyer tetap optimis kenaikan akan terjadi terhadap gold. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat pembalikan yang terjadi setelah kemarin dia turun sampai di posisi berapa ini? Sempat kemarin turun ya, posisi terendah walaupun kemarin ditutup itu di seputaran 1707 lah ya. Hari ini ada sedikit peningkatan ya. Ini dia. Oleh karena itu, dengan adanya data yang nanti inflasi yang dikeluarkan ya, kita bisa melihat bahwa dari 8,2 ke 8,0 ya, ini bisa dibilang bahwa ada sedikit keseruman yang terjadi di pasar mempengaruhi dolar Amerika, sehingga membuat peningkatan yang sangat signifikan terhadap beberapa pasang mata uang lainnya, misalnya Euro USD, Pound Sterling. Kalau Pound Sterling nanti besok, karena besok itu ada informasi kalender ekonomi GDP yang akan dikeluarkan di Inggris. Nah, dan pasangan mata uang lainnya gold dan lain-lain. Ini harus diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa pengaruh dari tingkat inflasi ini ya, dia benar-benar sangat mempengaruhi pergerakan pasar ke depan. Oleh karena itu, data IHK ini benar-benar ditunggu oleh para investor, para trader, sehingga bisa memaksimalkan dalam melakukan trading ya. Kita bisa lihat rekan trader bahwa ya, kita bisa lihat di sini bahwa beberapa statement dibilang bahwa statistik Amerika diterbitkan juga gagal mengesankan para pembeli ya, terutama para pembeli, para buyer dari indeks dolar Amerika. Di tengah kekhawatiran suku bunga yang lambat laun semakin sedikit perlambat ya, yang pada akhirnya dengan penurunan tingkat suku bunga yang terjadi ya, karena kan udah mulai pelan-pelan, yang tadinya hawkish dia udah berubah menjadi dovish, artinya kemungkinan besar penurunan ini akan sangat signifikan terhadap indeks dolar Amerika, sehingga kalau menurut saya indeks dolar Amerika ini masih bisa turun, dia sampai menuju ke 108 malahan, dengan rentang maksimal itu dia turun di 108 sih. Nah, sehingga dengan adanya penurunan ini dia memberikan dampak yang signifikan terutama buat para pemain gold. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, ini dia. Oleh karena itu, rekan trader, dengan data inflasi yang akan dikeluarkan pada hari ini, masih ada secercah harapan terhadap gold maupun pasangan-pasangan mata uang lainnya yang punya korelasi dengan dolar Amerika. Karena diperkirakan bahwa data inflasi yang dikeluarkan ini tidak terlalu mendukung terhadap pergerakan dari dolar Amerika pada hari ini atau ke depan, sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap pergerakan gold. Nah, tapi rekan trader, tetap saya bilang lagi, setiap detik pun juga setiap perubahan akan bisa saja terjadi ya. Oleh karena itu, saya tetap bilang buat rekan trader untuk tetap menganalisa lagi apa yang telah saya lakukan ya. Karena cara analisa saya sudah barang tentu akan selalu berbeda juga dengan cara analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Ada rekan trader yang senangnya main scalping, main pendek, tapi ada yang senangnya main panjang ya. Nah, tiap orang punya cara analisa masing-masing, tapi secara garis besar pergerakan yang akan terjadi adalah seperti kayak gini, karena
fundamentalnya seperti kayak begini. Sisanya teknikal itu ibarat pelengkap dari jalur yang sangat besar ini. Oke rekan trader, demikianlah judul kita pada hari ini. Sekarang saya akan masuk langsung ke analisa teknikal kita. Dan seperti biasa rekan trader, kita akan selalu memulai analisa teknikal kita dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini agak sedikit mengalami perubahan. Dia benar-benar wait and see, terutama nanti menjelang masuk di pasar Eropa. Di pasar Asia udah sangat jelas dia mengalami pelemahan. Apakah kelanjutan pelemahan ini masih bisa terjadi? Ya setelah kemarin peningkatan yang sangat luar biasa, dia kembali lagi ke posisi 110. Kita akan lihat. Secara garis besar hari ini tendensi pelemahannya masih sangat besar, ya. Pelemahannya masih sangat besar. Oleh karena itu, kita bisa lihat bagaimanakah arah pergerakan yang terjadi. Kalau saya bisa lihat di sini rekan trader ya, kalau analisa saya tidak mau bilang dia akan sampai di level sini. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai di level yang paling terendah di posisi 109.900. Bisa. Tapi saya untuk saat ini saya masih bisa bilang bahwa optimis kenaikan masih bisa terjadi sampai level 110.26. Setelah itu dia akan pullback, pembalikan arah dengan rentang harian paling terjauh adalah di 109.900. Walaupun saya lebih optimis dia di 109.981. Oleh karena itu pola pergerakannya hari ini adalah sebagai berikut. Nah, ini dia di seputaran sini ya. Oke. Bagaimanakah Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD bisa dilihat oleh kita semuanya bahwa pergerakan dari Euro USD ini agak sedikit mengalami penguatan yang signifikan hari ini dengan ya rentang hariannya dari 1.00014 sampai 1.00342 ya. Saya bisa bilang bahwa dengan kenaikan yang terjadi kita bisa berestimasi bahwa sekarang memang dia telah tadi menyentuh 1.00431 dan mengalami penurunan. Saya bisa berestimasi bahwa penurunan ini masih bisa saja terjadi. Paling minimal itu dia bisa menembus 1.00158 atau dia bisa menembus di level di sini rekan trader. Nah, itu ya. Di sinilah. Oke, di sekitaran situ. Tapi saya tetap optimis bahwa kenaikan masih bisa terjadi dengan ketinggian kenaikan itu masih tetap dia berada di level sini. Nah, oke ya. Nah, oleh karena itu saya berestimasi bahwa pergerakan dia itu di seputaran 1.00094 masih di atas 1 poin ya. Sampai di atas paritas 1.00529 dan kita akan lihat karena hari ini inflasi yang terjadi makanya saya masih bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan juga misalnya dia bisa naik sampai di level sini rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan. Oleh karena itu saya mengambil wanti-wanti bahwa tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa turun sampai di level sini rekan trader. Ya. Tidak tertutup kemungkinan ya dia bisa naik sampai di 1.000863 menyamai hasil yang terjadi pada hari kapan ini? Tanggal berapa ini? Ini. Tanggal 8 bulan 11 beberapa hari yang lalu. Ya. Nah, wah, harap diperhatikan. Oke. Selanjutnya kita ke pound sterling. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling rekan trader semuanya? Untuk pound sterling hari ini biasa-biasa aja. Pergerakannya tetap optimal tapi nanti besok yang sangat luar biasa. Kecenderungan bullish masih sangat kuat hari ini dan kita akan lihat setelah kemarin penurunan yang sangat dahsyat. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakan dia hari ini ya. Bullish ya kita bisa lihat di sini pergerakan bullish masih bisa terjadi. Kalau menurut analisa saya dia ini masih bisa turun ya. Kalau saya bilang dia ini masih bisa turun minimal penurunan dia itu sampai di posisi sini rekan trader. Taruhlah di sini ya. Dia bisa turun sini. Tapi hati-hati kalau dia terjadi pembalikan arah lagi, saya bisa bilang bahwa dia itu bisa naik sampai di level yang paling tertinggi di level sini. Makanya kita akan lihat bagaimana nanti setelah hasil yang hasil yang diumumkan ya. Nah, dia bisa naik sampai di daerah sini rekan trader. Nah, 1.14535. Oleh karena itu pola pergerakan dia itu di seputaran sini.
1.13597 sampai 1.14535. Ini adalah hasil yang bisa dicapai oleh pound sterling. Bagaimanakah gold? Gold pada prinsipnya telah saya jelaskan tadi bahwa masih punya secerca harapan kenaikan yang sangat tinggi terhadap gold ya. Dan kalau saya lihat gold tendensi hari ini memang jelas dia akan bullish ya, dia akan bullish. Kita akan lihat ke depan bagaimanakah pergerakannya ya. Kemungkinan besar dia memang masih akan bullish, dan kita lihat di sini bahwa tendensi kenaikan yang terjadi pada gold ini, kalau menurut saya dia ini masih turun rekan trader, dan tidak tertutup kemungkinan penurunan dia ini bisa sampai di level yang paling terendah itu di sekitaran sini. Bisa sampai rekan trader 1705. Intinya masih tetap di atas 1700 ya. Dan hati-hati untuk terjadi kenaikan dia ini, menurut saya dia bisa sampai di level 1715, atau tidak tertutup kemungkinan dia bisa menembus sampai 1721. Ya, tidak tertutup kemungkinan, tapi saya lebih optimis dia akan naik. Dia pergerakannya di 1715 yang paling tertinggi, walaupun masih ada peluang untuk naik sampai ke 1721 ya. Oke, kita lanjut ke Euro USD Yen Jepang. Bagaimanakah USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat di sini bahwa USD Yen Jepang pola pergerakannya pada hari ini, kalau kita lihat tendensinya bearish setelah masuk di pasar Eropa. Kita akan menunggu sampai pergerakan hari ini arahnya gimana ya. Kalau menurut analisa saya, sekarang ini dia masih bisa naik rekan trader, dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia itu bisa naik sampai di level sini rekan trader. 146.354 masih bisa. Malahan menurut saya dia bisa juga melebihi, dan dia bisa, mungkin kalau menurut saya dia bisa sampai di level di sini rekan trader. Nah, itu dia. 146.433. Bisa menurut saya ya. Tapi harap diperhatikan apabila terjadi pembalikan arah, saya lebih senang dan saya lebih optimis dia akan balik arah itu ke 145.992. Jadi pada prinsipnya menurut saya dia ini akan bergerak cuman di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia. Kalau menurut saya ya, sini aja. Menurut saya dia pergerakan dia tuh menurut saya dia pergerakan sampai di level sini. Nah, oke. Saya sabar, ini ya sekitar sini lah, sekitaran sini. Saya hapus dulu. Rectangle ini saya hapus. Nah, menurut saya pola pergerakan dia itu di seputaran sini. Biar rapi dari antara sini sampai sini. 146.098 sampai 106.433. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini ya. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat buat rekan trader semuanya. Sekali lagi sebelum menyelesaikan acara ini, saya mau ucapkan selamat Hari Pahlawan buat kita semuanya, Republik Indonesia. Dan saya sangat yakin rekan trader adalah pahlawan bagi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.